Selamat bergabung Bapak Ibu dalam aplikasi Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sebelum kita memohon kesediaan Bapak Dr. Muhammad Samsuri Muhammad Saad dari University Technical Malaysia Melaka untuk menyampaikan studium general ataupun kuliah umum, perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan kita semua untuk bergabung dalam student mobility tahun ini. Tidak saja Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia yang sementara mengalami pandemi COVID-19 sehingga kita melaksanakan student mobility dalam bentuk virtual. Dan di share screen yang kami kemukakan ada di share screen laptop maupun di gadget Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ini jadwal lengkap kita mulai insya Allah tanggal 3 sampai tanggal 13 dengan penambahan satu mata acara di tanggal 6. Kita akan 2 sesi. Sesi pertama bersama dengan Muhammadiyah Islamic College Singapura, kemudian break 30 menit, kemudian pukul 4 sampai pukul 6 dengan University Malaya, salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia dan juga di dunia. Ini jadwal lengkapnya. Lalu kemudian alhamdulillah terima kasih telah bergabung dengan kita, kolaborasi dari Perguruan Tinggi Indonesia, Pasca Sarjana YAIN Sorong, ST66, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pejuang Republik Indonesia, ada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, ada Institut Parahikmah Indonesia, ada YAIN Parepare, ada YAIN Kendari, ST Amkop Makassar, ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Mega Rezeki, dan yang terakhir ada Universitas Muslim Indonesia melalui UPT Halal. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua bergabung serta saudara-saudari dalam kegiatan ini. Adapun sesi opening kita pada malam hari ini sekaligus kita rangkaikan dengan studium general yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Samsuri Muhammad Saad, beliau dari University Technical Malaysia Melaka dan juga salah satu scientific committee dari SEAM, Southeast Asia Academic Mobility. Beliau akan mendiskusikan dengan kita terkait dengan perkembangan terkini, recent development on higher education. Without further ado, tanpa membuang masa untuk efektivitas waktu, saya mohonkan kepada Bapak Dr. Muhammad Samsuri Muhammad Saad untuk menyampaikan kuliahnya. Waktu dan kesempatan kami mohonkan. Terima kasih pada Bapak Dr. Ismail, ya, rekan saya, rekan-rekan dari Perguruan Tinggi Indonesia yang ada pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan kita bergabung ya pada malam ini. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah we will actually kita akan saya akan kongsikan sedikit tentang tajuk yang diminta oleh Pak Dr. Ismail tentang perkembangan atau recent development tentang perguruan tinggi di Malaysia, higher education in the era of Industrial Revolution 4.0, Malaysian experience, ya, pengalaman dari Malaysia. Yang ini presentasi ini diadaptasi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang saya sesuaikan dengan suasana pada malam ini, insyaAllah. Dan kiranya ada beberapa perkara yang saya ingin share ya pada malam ini berkaitan dengan perkembangan teknologi ya yang terkini, cabaran
perkembangan terkini, bagaimana mau mendepani cabaran ataupun kita katakan tampak ya IR 4.0 ya, dan akhirnya way forward ya menuju ke harapan itu bagaimana. Dan malangnya ya, kita tahun ini tidak ada kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke kampus kami di Melaka ya. Kalau tahun lalunya alhamdulillah ya, satu kumpulan telah pun sampai di Melaka dan kita bergabung di kita katakan di satu acara di UTM ya. InsyaAllah kalau kita doakan semoga mungkin tahun harapan ya, sekiranya pandemi itu sudah tidak ada atau sudah makin pulih ya, saya menjemput semuanya untuk ke kampus kami. Ini adalah pandangan udara ya, kampus UTM di Melaka, sekitar ataupun jaraknya sekitar 2 jam dari Kuala Lumpur ya. UTM adalah Universitas Teknikal atau Universitas kita katakan public university yang ke-14 ya di Malaysia. Kita ada 20 government universities ataupun public universities in Malaysia, and UTM is actually number 14. Okay. Dan bila kita bicarakan tentang teknologi ya, saya kira ini yang sekitar 2016 digagaskan atau diutarakan oleh Presiden World Economic Forum Klaus Schwab tentang Fourth Industrial Revolution ya, revolusi industri 4.0 ya, yang diperkatakan itu akan mengubah lanskap banyak perkara ya, di mana teknologi itu berkembang pantas ya, bermula dari kalau kita lihat dari segi sejarahnya itu dari yang revolusi yang pertama itu banyaknya kepada mechanical instrument, dan kita bergerak dari segi mass production ya, IT ya, informasi teknologi, dan kini adalah fourth industrial revolution di mana yang dunia virtual itu berintegrasi atau bergabung sama dunia yang nyata itu menjadi satu yang kita katakan satu ya, integrated, dan we have seen ya, kita juga melihat ini dipercepatkan lagi oleh the emergence ataupun kedatangan teknologi 5G ya, 5G technology, being led by China, and I think now saya kira recently ya, yang baru-baru ini dalam kita hangat memperkatakan perang dagang antara Amerika sama China, dilaporkan ya, China sudah pun menghantar satelit ya ataupun roket untuk menghantar 6G, kita katakan ke angkasa ya, untuk melihat perkembangan telekomunikasi. So these are things that is actually ya, ini semua perkaranya ini yang akan mengubah lanskap dunia, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, cara kita berproduktivitas dan sebagainya, termasuk nanti dalam perguruan tinggi ya. Kalau kita lihat sekarang ini dalam konteks bila pandemi itu datang, itu mempercepatkan lagi keperluan untuk teknologi 5G digunakan kerana manusia tidak disebabkan oleh pandemi ya. Jadi harus ada kita katakan teknologi 5G yang lebih pantas, yang lebih kita katakan efficient in terms of bringing people together. Saya kira sekarang ini kalau dilihat sekitar tahun 90-an ya, it's difficult to imagine ya, sangat sukar untuk bayangkan bahawa pada hari ini kita mampu bertatap secara virtual ya. Sebabnya kalau 30 tahun lalu itu kita tidak dapat membayangkan bahawa teknologinya akan menjadi sebegini hebat ya. Sekarang kita bisa bertatap muka secara virtual. Bapak-bapak, ibu-ibu di Makassar ya, di Sulawesi, dan saya di Melaka ya, kita sedang berdiskusi secara what we call real time ya, secara waktu nyata. Okay, saya kira di sana cuma yang bedanya mungkin jam masanya sama ya, jamnya sama ya. Sini jam 8 ataupun di sana pun juga jam 8, tetapi yang bedanya mungkin dari segi waktu solatnya ya, tapi waktunya dari segi waktunya sama. So ini yang akan kita hadapi, dan these are all emerging technology breakthrough ya, ataupun kita kata
teknologi yang terkini berkembang ataupun makin pesat membangun, contohnya Internet of Things ya, IoT, even to the extent saya di universitas yang asasnya teknis ya, jadi not only Internet of Things, but we're talking about Internet of nano things, small things. So we have artificial intelligence, kepintaran buatan ataupun kepintaran kita katakan kecerdasan buatan ya, where the machine is actually mimicking ya, mesin itu ataupun komputer itu cuba meniru dan gaya pembelajaran ya, deep learning. We have 3D printing, we have nanotechnology. I think the biggest one will be the quantum computing ya, computing ataupun komputaran quantum ya, which will itu akan lebih merevolusikan kita katakan dunia perkomputeran dan boleh mampu menghasilkan lebih banyak penemuan-penemuan baru ya. So ini adalah antara kita katakan cabaran, katakan tantangan ya yang hadapi, dan juga terkesan dengan kita katakan dunia perguruan tinggi. Dan we are talking about disruptive science and technology innovations, big data. Today kalau Siam itu berada di seluruh rantau Asia Tenggara ya, tetapi yang harus mungkin bisa kita katakan bisa dilihat semula adalah dari segi big datanya ya, ahlinya gimana, publikasinya gimana, aktivitasnya gimana. Dan ini nanti bisa kita katakan data becomes a power where we know, kita tahu bagaimana data itu atau nomor itu memberikan kita makna-makna yang tertentu ya. Dalam kontaknya hari ini kalau kita berada di sini, bisa aja nanti Bapak Ruslan Effendi Google tentang saya ataupun mencari tentang saya di Google, melihat pattern ya, coraknya gimana, Syamsuri ini secara di atas talian saja ataupun online ya. So we have a Bitcoin which is actually also changing how transactions transaksi ataupun kita katakan rekening itu dibuat ya. Kalau sekarang saya kira yang perkara yang paling menggemparkan pada 2 minggu lalu adalah tindakan kerajaan China ya, menghalang ya ataupun tidak membenarkan Ant Corporation oleh Alibaba owner ataupun founder Jack Ma untuk diapungkan ataupun dibuka kepada publik untuk membeli saham, disebabkan oleh komen beliau tentang bagaimana peraturan ataupun regulations of the conventional banking is actually menghalang ya, kita katakan teknologi keuangan atau financial technology itu berkembang. So it was actually it's supposed to be itu sepatutnya menjadi satu IPO yang terbesar ya di dunia. The value is jumlahnya adalah sekitar $36 billion. Ya, kalau dibenarkan itu akan mengubah lanskap perbankan dan sebagainya. Ya, itu juga mungkin nanti mengubah bagaimana pinjaman kita katakan pinjaman pendidikan berlaku, enggak perlu pergi ke bank tetapi dipinjam daripada end company dan sebagainya. So these are things that we are going to face ya. Kerja yang berulang ataupun kita katakan rutin itu mungkin akan diautomasikan dan akhirnya akan menggantikan manusia. Ya, enggak perlu lagi manusia menjadi pekerja, which is actually a big kita katakan big challenge to humans ya. And kalau kita baca tentang World Economic Forum ya, dilaporkan ya sekitar 2030 ya ataupun 2050 kalau saya tidak silap, 800 juta pekerjaan ataupun pekerjaan akan hilang. 800 millions jobs will be lost to robots. So these are also kalau kita dosen di perguruan tinggi, are we going to face the same situation Pak Ismail our robot will replace us as the teachers and the lecturers, so this is something that we have to actually take into account ya, sebab kalau di US
there's one company yang ataupun satu firma guaman itu, firma hukum yang membeli Watson, kita katakan sistem ataupun Watson software from IBM to replace untuk menggantikan kita katakan pengamal hukum yang menjalankan research di kita katakan praktik ya. So it can replace 10 people ya, bisa menggantikan 10 orang. Dan kita ada juga tentang these are all disruptive, we have designer babies ya. Where sebelum bayi itu dilahirkan boleh sudah diubah genetiknya dan sebagainya. We have robotic wife which is actually very popular in Japan ya. Kita ada satu, kalau kita lihat ada satu obsesi orang Jepang itu dengan kita katakan doll ya, patung mainan ya. Kadang-kadang sebab mereka itu bekerja kuat ya, mereka asyik bekerja. Jadi enggak ada kita katakan masa untuk sosialisasi, maka mereka membeli patung-patung ini untuk dijadikan sebagai teman ya di rumah. Then we have digital batches, kita ada syarikat-syarikat ataupun firma-firma ataupun kita katakan kilang-kilang ya yang contohnya macam kita katakan syarikat ataupun companies yang seperti mana Uber enggak memiliki kereta, tapi mereka juga adalah kita katakan companies yang menjalankan perkhidmatan pengangkutan yang terbesar, sama seperti Gojek di Indonesia. Yeah, so they don't own the car, they don't own the motorbike, but they have the biggest logistic what we call facilities. And then as I said because di satu sudut itu memberikan keuntungan faedah kepada manusia, tetapi pada masa yang sama itu juga ia menyebabkan ramai orang yang kehilangan kerja. Not only pandemic will make it worse ya. Sebabnya bukan apa, kalau pandemic itu manusia enggak kalau berada di berdekatan itu ya, kita berhampiran ya bekerja, because kita harus ada penjarakan fizikal. Jadi kemungkinan besar company ya, pabrik itu mungkin melihat gimana harus mengurangkan risikonya itu supaya pabriknya itu enggak ditutup waktu pandemi ya, mungkin dengan menggantikan manusia itu dengan robot ataupun mesin. So this is something kita katakan how the good and the bad things about technology. And the challenges is actually because of all these challenges kita katakan tantangan yang kita hadapi sebagai akademisi, khususnya di perguruan tinggi seperti mana yang disebut oleh Mr. Anwar Shahli, tantangan kita pada ketika ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pekerjaan yang belum tentu ada ataupun belum ada. We don't know what is going to happen ataupun what jobs will be created in the future, but we have to make sure that they are prepared. Kita harus mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang kita tidak tahu apa yang akan wujud pada masa akan datang. Jobs, technologies, permasalahan yang kita enggak tahu. So ini we're talking about, kalau dulu enggak ada drones, now we have drones, and kalau dulu kita katakan dari sektor logistik misalnya Federal Express atau Amazon mereka menghantar barangan itu menggunakan truk ataupun kita katakan kereta atau kenderaan but now they are thinking mereka sudah berfikir kalau mereka menggunakan drone untuk menghantar kita katakan barangan sebab drone ini bisa mengelakkan macet di jalan Jadi this is something that we as what we call academicians sebagai dosen, sebagai guru harus juga memahami, mengambil kira dan juga mengetahui perkembangan teknologi yang berlaku pada ketika ini dan juga bayangan-bayangan yang akan berlaku pada masa hadapan. Kemudian saya kira yang ini juga menjadi satu tantangan yang besar kepada kita sebagai akademisi,
di mana anak-anak pada ketika ini ya dilahirkan sebagai what we call digital native, ya, orang asli digital, ya. Mereka ini dilahirkan ya, kalau kita lihat anak-anak kita yang kecil sekarang ini pada ketika ini seolah-olah itu kalau gadgetnya itu, kalau HP-nya itu seolahnya mereka lahir sama HP, sama gadget, ya. Jadi ini menjadi tantangan sebab akhirnya mereka salah satunya adalah attention span ataupun kita katakan fokus mereka itu semakin lama semakin singkat, ya. And this is actually something that is very interesting, ya, sangat menarik, ya, sebab dikatakan ya manusia pada ketika ini mempunyai fokus hanya sekitar ikan emas, ya, goldfish. So how are we going to teach the students, the kids using online, for example, when they we have the we are even actually kita juga di menghadapi tantangan untuk mengajar mereka secara bertatap muka, ya. Kalau kita lakukan secara online, itu tantangannya lagi lebih, saya kira lebih mungkin 5 atau 10 kali lipat, which is very very challenging, ya. So these are some facts about digital native, but they are part of our generation. Mereka menjadi generasi yang harus kita bangunkan, ya, dengan memahami, ya, jurang antara generasi kita sama generasi muda itu, ya. But it doesn't mean that itu tidak bermakna bahwa kita harus terpisah kerana generasi ataupun jurang generasi, tetapi diversity ataupun differences, itu perbezaan itu sepatutnya menjadi satu benda yang kita harus akui dan kita cari di mana kita complement, ya, kita melengkapi antara satu sama lain, ya. So these are also trends in education. We're talking about augmented reality, virtual reality, mixed reality, classroom of what we call classroom set of devices, for some schools, kalau saya kira di setengah-setengah kampus itu mungkin ada kita katakan bilik kuliahnya yang dinamakan sebagai BYOD, bring your own device. Okay, pelajar bisa membawa gadget ataupun membawa kita katakan devices to the class, and then they can start downloading based on the technology yang ada, ya. Dan kemudian kita ada artificial intelligence, machine learnings, and whatnot. Machines are getting smarter, Dan saya kira yang menarik, ya, yang terbaru terkini, ada satu kita katakan IT company, ya, yang membangunkan superkomputer, untuk bermain chess, ya, bermain catur. The algorithm, ya, ataupun kita katakan kemampuan pengiraan the machine, ya, membolehkan ia mengenal pasti certain patterns of move, ya, ataupun kita katakan pergerakan dalam permainan catur, ya, chess itu. Tetapi kini digunakan untuk mengenal pasti kita katakan pattern dalam pesakit COVID-19, the virus and whatnot. So using the same algorithm, you can actually separate, bisa memisahkan kita katakan the fact of kita katakan pesakit COVID between COVID patient and non-COVID patient. So this is artificial intelligence, the power of artificial intelligence. Then we have personalized learning, ya. Ini pembelajaran secara personal, ya. Jadi kita ada kemampuan teknologi itu membolehkan kita katakan mahasiswa itu untuk menjadikan proses pembelajaran itu sebagai proses pembelajaran yang personal, ya. Bila masa ataupun masa mereka belajar, di mana mereka belajar, apakah kandungan pembelajaran mereka, ya. Itu menjadi satu tren yang saya kira agak berkembang, ya, agak besar pada ketika ini. We talk about personalized learning because sometimes because the issue of focus dan sebagainya, time. So this is something that is actually
going big ya. Jadi saya dan rakan-rakan pada ketika ini sedang memfokuskan ya bersama pihak industri untuk membangunkan personalized learning system for selected students ya, what we call students in boarding schools ya, because they are taking kita katakan international Cambridge General Certificates. So we are developing a personalized learning platform for these students so that they can learn anywhere, anytime. And the content is actually being developed by the lecturers, but bagaimana anak-anak ini belajar itu akan ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, masa, kandungannya, metodenya dan sebagainya. Because we want to see them have a flexibility ya, ada flexibility-nya itu untuk belajar. And these are good students ya, students selected students in good boarding schools. Okay, and then we have gamification ya, ataupun kita katakan menggunakan games dalam pembelajaran. A lot of gamification is actually taking places right now. Even strategy game, leadership games. And learning becomes kita katakan mock ataupun berubah menjadi bentuk yang mungkin lebih sesuai dengan generasi pada ketika ini. Okay, ini disebabkan oleh kita katakan the development of technology. Okay, so and di Malaysia, I believe the same perkara yang sama juga pada ketika ini sedang berlaku di Indonesia. Because of what we call the penetration of technology, penetration of internet, kadar penembusan atau kadar penerobosan internet itu berlaku di kita katakan dengan pantas pada ketika ini. Saya kira perkara yang sama juga similar berlaku di Indonesia. Cuma kalau di Malaysia ini base berdasarkan our ministry, kita ada blueprint for 10 years strategy for 10 years for what we call Malaysian Education Blueprint 2015-2025. Now we are actually at the mid, kita katakan di pertengahan blueprint ini, dan blueprint ini rencana ini meletakkan ada 10 what we call thrust, lonjakan ataupun sasaran ataupun target. Yang pertamanya, we want to actually develop holistic students. Malaysia want to have not only students that are kita katakan pintar tetapi juga seimbang duniawi ukhrawi kedua-duanya. Students yang mempunyai pemikiran sebagai usahawan entrepreneurs we want them to be entrepreneurs mereka mencipta pekerjaan, tetapi kalau mereka tidak mampu mencipta pekerjaan, sekurangnya mereka mempunyai pemikiran seperti seorang usahawan. Mereka mampu melihat kita katakan peluang, mampu mengambil peluang, dan akhirnya memberikan kita katakan sumbangan kontribusi kepada syarikat ataupun company where they work. Okay. Kemudian kita juga mau melihat kepada talent excellence kecemerlangan bakat, mau menjadikan Malaysia itu negara yang nation of lifelong learners pembelajaran berterusan ataupun pembelajaran sepanjang hayat, mau memfokuskan kepada TVET teknologi what we call technical vocational education and training graduates. Universitas saya UTM adalah merupakan salah satu daripada 4 Malaysia Technical Network University Network yang fokusnya kepada pengajian tinggi peringkat S1 itu TVET selain daripada yang di pihak kita katakan private Kemudian harus melihat kepada the university has to look at financial sustainability kelestarian kewangan. Ini adalah tantangan bagi kami universitas yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Okay, because of COVID for this year for example sebagai contohnya, mungkin tahun depan itu 2021 sudah dibayangkan bahwa akan berlaku pemotongan ataupun kita katakan pengurangan budget. So we have to look at what are other sources of income, so income generations. Akademisi harus juga mencari dana-dana di luar menjadi kita katakan consultant
perunding di luar untuk membawa masuk dana dan sebagainya. So which is actually something that we have to face right now. Empowered governance means that sudah beberapa universitas itu walaupun dimiliki oleh pemerintah diberikan kita katakan autonomi, ada beberapa kita katakan ruang untuk membuat keputusan sendiri tanpa perlu bergantung kepada pemerintah. Kemudian kita ada innovation ecosystem. So this is something that we need to embark into, innovations that can generate incomes and help the society. Kemudian harus kita katakan global prominence. Global prominence harus kita katakan dikenali di peringkat dunia atau serantau. Kemudian akhirnya globalized online learning. We want not because of COVID, but COVID itu mempercepatkan kita katakan tindakan untuk menjadi satu pusat pembelajaran, kita katakan global, dan kita harus mengubah ataupun mentransformasi kita katakan penyampaian pengajian tinggi ataupun perguruan tinggi di Malaysia supaya sesuai dengan zaman. So this is something yang kita aspire, yang kita aspirasikan. Kita mau kan mahasiswa itu keluar dari perguruan tinggi itu seimbangnya dari segi ethics and spirituality, leadership skills, kemahiran kepimpinan, ada jati diri, identiti nasional, ada kemampuan kita katakan berbahasa, especially English, harus ada kemampuan untuk berfikir secara kritis dan juga kreatif, dan menjadi orang yang berilmu. So these are the balancing act, ataupun tindakan yang harus kami lakukan sebagai akademisi di perguruan tinggi di Malaysia ini, supaya graduan yang keluar itu bukan hanya menjadi kita katakan pekerja di pabrik, tetapi juga menjadi kita katakan warga ataupun ahli masyarakat yang ada kualitas yang diperlukan. Dan these are some of the initiative that we are doing right now, ataupun continue on doing. Ada yang sudah mungkin tidak berapa kita katakan digiatkan disebabkan berlaku pertukaran pemerintahan dan sebagainya. Tetapi these are some of the initiative. Ini adalah beberapa inisiatif atau gerak kerja yang dilakukan untuk meletakkan perguruan tinggi Malaysia itu pada tahap yang lebih baik, and some of it is actually terlibat dalam ranking, Jadi sama juga seperti yang dikatakan sebagai hantu Scopus, ataupun nightmare for some. Mungkin ada orang yang mungkin enggak bersetuju, tetapi kalau mengambil pandangan yang balance, it's not all about ranking, but it's all about visibility, keternampakan, supaya orang bisa kenal, bisa mudah mencari. Kalau katakan UTM itu sekarang, kami dulu 2020 enggak ada dalam ranking, so atau new in ranking, so jadi enggak ada nomor. Tapi 2021 we are in the ranking. Kita berada di dalam ranking. Tujuannya bukan mengagungkan ranking, tetapi menjadi platform untuk meletakkan visibility of UTM di global, di peringkat global. So this is one of the way, but this is not the only way. This is actually only one of the ways. So this is something that we have to do, because kalau kita mau kita kata kompetisi untuk mendapatkan kita katakan mahasiswa S2, S3 itu kadang-kadang ataupun selalunya mereka akan Google, melihat kepada which university is in a good kita katakan posisi yang bagus dari segi kita katakan kedudukan yang boleh dipercayai. So this is actually one of after several years, selepas kami tahun ini adalah 1 Disember lah tahun kita katakan ulang tahun ke-20 UTM, tapi kami cuma masuk pada selepas 20 tahun. Okay, but we have to do it. Kalau tidak, itu akan menjadi satu benda yang kita katakan disadvantage kepada UTM. So, and these are things we try to actually kita translate in terms of giving students the profile and whatnot,
we try to measure something, things that we can measure, so that it can give, walaupun ada kita katakan kekurangan atau kelemahan dari segi melakukan perkara itu, tapi sekurang-kurangnya itu memberikan sedikit gambaran ya tentang personalization of learning. To you to I is actually one, kita katakan selalu satu daripada inisiatif yang dilakukan. Ada universitas yang dibenarkan untuk mahasiswa itu berada 2 tahun di universitas, kemudian 2 tahun itu berada di industri. That's why itu yang 2A to I. 2 tahun di kita katakan di universitas belajar, dan 2 tahun itu belajar berada di persekitaran kita katakan universitas, persekitaran industri. Okay, so these are the things that we are doing right now. Kita lakukan ketika ini. Sama juga dengan membawa masuk kita katakan learning from the pros, ataupun dinamakan sebagai CEO faculty program. Ini di mana kita katakan big company CEO ataupun kita kata captain of the industry. Sebagai contohnya Tony Fernandez itu dijadikan sebagai kita katakan captain jemputan ataupun captain industri jemputan di Universitas Putra Malaysia. Jadi ada jadualnya yang beliau harus memberikan kita katakan public lectures to the staff, to the students, learning from the pros. We had, and this is something that kami lakukan dari semasa ke semasa, and ada satu juga program sebagai apprentice, apprenticean, di mana dosen ataupun akademisi itu bisa memohon untuk dijadikan sebagai apprentice of CEOs of the industry. We can apply to be the young ones, normally is actually below 40, umurnya di bawah 40. Bisa memohon untuk menjadi perantis ataupun menjadi apprentice kepada CEO of big companies, for Petronas, for Shell, dan other big companies, for maybe a period of 6 months, 6 bulan mereka berada di kita katakan tidak berada di universitas, tapi berada di kita katakan industri, pabrik dan sebagainya, belajar dari CEO. Okay, so this is part of the program to close the gap, merapatkan jurang antara teori dan juga praktis. Then we are focusing on SDG goals 2030, which is actually focusing on quality education, quality pendidikan, kualitas pendidikan. Kita mau mahasiswa yang masuk ke universitas di perguruan tinggi Malaysia itu mendapat pulangan yang setimpal. Tapi tantangan pada ketika inilah ada rasa kecurigaan antara pihak industri sama pihak kita katakan perguruan tinggi. Kalau saya kira yang fenomena ini fenomena yang hampir sama di mana-mana, di mana industri itu mau kalau sekiranya boleh mau mahasiswa yang dilahirkan itu kita katakan job ready, bersedia untuk bekerja. Tetapi it is almost impossible to develop ataupun melahirkan mahasiswa yang begitu, disebabkan universitas sama industri itu the goal atau objektif tidak sama, but we strive for the we call to achieve quality education, and we look at the delivery of our higher education, starting with kita katakan guru centric ataupun dosen centric, bergerak kepada memorization, students as receiver of knowledge, and then we move to kita bergerak kepada 3.0 itu teachers as facilitators, and then 4.0 itu we look at students as the co-creator, mahasiswa itu sebagai pembangun konten bersama dengan dosen ataupun akademisi. Okay, because of what we call the technology, kemampuan teknologi itu bisa membolehkan proses ini berlaku dengan lebih pantas. Kalau kita katakan kita dosen itu kita bukan hanya orang experts yang ada, kita bisa juga memberikan akses experts kepada mahasiswa kita itu. Mungkin kita ada rakan-rakan, kalau saya pada ketika ini mungkin ada rakan-rakan di Indonesia yang memang kita katakan pakar dalam bidang, maka kita bisa
memberikan akses kepada mahasiswa kita untuk berdiskusi ataupun mendapatkan up-to-date knowledge, from our circles in Indonesia or other parts of the countries. Okay, and talking about meeting the challenges of 4.0, ini yang dipinjam daripada Tim Cook, ya, the CEO of Apple. The worry is, kebimbangan kita itu adalah kita nggak mau manusia itu berfikir seperti robot ataupun berfikir seperti komputer. We want people to think as humans, because kalau kita lihat dalam perkembangan teknologi artificial intelligence, mereka cuba untuk memberikan kemanusiaan kepada komputer. I think studies in Stanford, in Harvard, for example, looking at how to improve computer in terms of thinking ataupun robot, and the one that they are trying to achieve is actually conscience, kesadaran. Itu yang sekarang sedang dibangunkan di some kita panggil apa labs in the Western countries. But that's why, because the way is actually because we have too much of the technology, we become like technology, like the computer. Tidak ada lagi kita kata ada common sense. So this is something that we need to develop in the students, and yang dalam hal ini saya kira the word is actually wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu komponennya adalah kepintaran sama pengalaman. So bagaimana kita harus mencorakkan mahasiswa kita itu supaya mereka bukan hanya belajar seperti burung kakak tua, parrot, mengulang semula, tetapi juga akhirnya mempunyai kesadaran dan melalui pengalaman itu mereka menjadi orang yang kalau kita cerita, kalau kita petik Imam Al-Ghazali, knowledge is actually the coming of meanings, ke dalam diri kita. Ilmu itulah kedatangan makna dalam diri. So how can we actually train the students, mentor the students so that eventually they realize that what they are learning is something that has meanings. Not only kita katakan segulung ijazah itu, tetapi juga sebagai satu foundation, fondasi yang bisa menjadikan mereka manusia yang robust, yang ada resilience, yang ada kita katakan keberanian di luar itu untuk berhadapan dan mencorakkan dunia di luar sesuai dengan zaman mereka, sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan ketuntutan masyarakat. So this is something that is our challenge, because despite the technology that we have, it's still the soul is still human. The human soul. Okay, so we're talking about thinking. This is something that is very interesting because it used to be teacher-led. When we talk about remembering, understanding, the revised Bloom taxonomy, we need to empower. Kita harus memberdayakan mahasiswa itu supaya mereka akhirnya bisa create, mencipta ilmu yang baru, pengetahuan yang baru berdasarkan kita katakan pemahaman mereka, bukan hanya membaca, mengingat, remember, untuk the process of taking examinations, mengambil peperiksaan. Jadi lantas habis saja atau usai atau selesai saja peperiksaan itu, maka mereka sudah lupa apa yang dibaca tadi. So this is actually our challenge despite the technology that we have. Okay, this is something that we need to reflect. Kita harus merefleksi ke dalam diri kita. Adakah kita sudah memberdayakan mahasiswa kita itu sampai ke tahap mereka bisa menyoal kita dalam situasi di mana adakah apa yang kita sampaikan sebagai dosen ataupun kita sebagai guru itu logik atau bisa diterimakan. It's not ini bukan zamannya guru betul pada semua keadaan, sebab mereka juga bisa mengambil ilmu itu daripada orang-orang lain, yang mereka bisa nilai, dan combine sebagai satu pemahaman di dalam diri mereka. So this is something that we need to actually develop in the students, dan
satu perkara yang saya kira saya bisa share di sini lah apa yang dikongsi oleh a Jewish philosopher by the name of Solomon ibn Gabirol, ya, yang menyatakan bahawa kebijaksanaan itu ada lima langkah atau lima tingkat, ya. Untuk mencapai itu harus ada lima langkah yang dilakukan, bermula dengan fokus, ya, diam, fokus, dan akhirnya berakhir dengan mengajar orang lain, ya. Sebab bila kita mula mengajar orang lain itu kita harus belajar 2 kali. We have to learn twice. We have to understand twice, atau 2 times. Sebelum kita mengajar orang lain. Sebab apa? Kita harus memahamkan diri kita, ya. Kemudian kita harus mencari jalan bagaimana kita harus memahamkan orang lain. Eventually when we are successful to teach others, we will have that wisdom. Ya, kita ada kebijaksanaan itu. Jadi kita harus menggalakkan, ya, kalau pelajar itu mahasiswa itu berada di dalam kelas, maka kita harus encourage them, ya, supaya mereka itu bangun, ya, menyampaikan apa yang dipahami. Okay. And then we talk about pedagogy, students are the creators of knowledge, So this is something that kita harus mengambil kira, dan dalam konteks Malaysia ini kita melihat kepada the learning analytics, how numbers can inform us to make what we call the CQI, continuous quality improvement. I think saya kira Pak Ismail juga kita katakan orang yang expert dalam CQI, when we talk about quality of education, akreditasi. So CQI is actually part of what we call the continuous process of improving the curriculum, the standards and whatnot. So, and CQI is actually based on the data that we have, the analytics that we have. Okay, so these are parts of we are asked, to do in Malaysia. And then, as I said, this is actually ulangan, ya. Dan we're talking about how do we deliver our higher education. Yeah, we got blended learning, we got flipped classes, gamifications. This is something that is actually highly encouraged now. Sekarang ini pada ketika ini pandemic harus ditingkatkan, ya. Kemudian way forward, ya. These are the challenges that yang pihak ministry atau kementerian itu mengenal pasti. Ada keperluan untuk develop new tarikh, what we call the new tarikh academia, dosen ataupun guru yang sentiasa belajar, membuang ataupun meninggalkan apa yang dipelajari kemudian belajar semula, unskills and reskills, ya. Kemudian terlibat dalam riset, ya. Dan riset ini menginformasi ataupun memberikan ilmu baru kepada bahan materials for teaching, because research is about discovering new knowledge. Okay, dia tidak harus terpisah daripada kita katakan teaching. Kemudian kita cabaran untuk menghasilkan mahasiswa yang holistik ataupun yang syumul, dengan kita katakan multiple intelligences, ya. Ada kepintaran yang pelbagai. If you look at Howard Gardner, 8 multiple intelligences, we're talking about intelligence with numbers, with music, with what we call arts and whatnot. So how can we actually produce? Yeah? And then we have to identify the values that we put in our blueprint. We need to create human-machine partnership or interactions. It's no longer mission as mission. It's actually becoming blur, menjadi benda yang satu. This is something an interesting concept that was introduced the last 2 or 3 years. Ya, diperkenalkan pada 2 atau 3 tahun yang lalu berkenaan dengan engaging the cult, which is actually the heart. Yeah, was actually diperkenalkan oleh rektor Universitas Islam Antarabangsa sekarang, ya, Tan Sri Zulkifli. So he was talking about the needs for us to engage the heart. Yeah? It's not only the head but also the heart. So it's all about cleaning our hearts and then
kita membetulkan niat kita itu supaya ilmu yang disampaikan itu bukan hanya diikut-ikut saja, tetapi harus pure, ya, dalam konteks kita memahami tanggungjawab sebagai kita katakan pendidik dan sebagainya. Kemudian we have to intensify, digital thrust, which is actually we need to use technology. Pak Ismail is actually one of the good examples of using and leveraging technologies. Ada YouTube channelnya, ada kuliah-kuliah daringnya dan sebagainya, ya. And then dalam konteks ini speed and in agile governance, we're talking about the needs for perguruan tinggi itu, pengurusannya harus fleksibel, harus bersedia berubah dan sebagainya. These are challenges yang dikenal pasti oleh kementerian, ya, pengajian ataupun perguruan tinggi di Malaysia, yang harus difahami bukan hanya pengurusan tinggi perguruan tinggi di Malaysia, tetapi juga warganya, ya. Kemudian we're talking about research 4.0, research 4.0, ya, 4.0, melihat kepada the spectrum, ataupun kita katakan keluasan research itu ataupun research itu, technology enable, we have to use technology, it has to be transdisciplinary, ya, harus ada disiplin yang bergabung, antara pelbagai bidang, bukan in silos. We're talking about web of co-laboratories. So in Malaysia kita ada special programs for kita katakan labs ataupun makmal itu untuk kolaborasi antara satu sama lain, memohon dana di perguruan atau Kementerian Perguruan Tinggi in terms of coming out with new innovations, but it has to be ethical, guided by the human research ethics. Then we're talking about the relationship, symbiosis between learning, research, and collaborations. As I said, seperti yang saya bicarakan pada waktu yang lalu itu, we are talking about kita bicarakan tentang learning, ya, pembelajaran itu kita katakan dibantu ataupun kita katakan komplement oleh research, dan ini kita bergabung sama kita katakan researchers or academicians from other institutions. Talking about crowdsourcing, kita harus kurang kita katakan pergantungan kepada dependensi kepada pemerintah. Dan we're talking about quadruple helix innovation, innovation that itu yang melibatkan 4 pihak, ya, universitas, pemerintah, kemudian kita katakan industri dan juga civil society, ya, masyarakat civil di luar atau NGOs. It has to be peer review, open review, transparency, ya, ada kita katakan transparent, which is actually in terms of transparent, terbuka, ya, bisa di examine, in terms of what we're doing. Tidak ada benda yang disembunyikan, disimpan. So, as a conclusion, we're talking about Industrial Revolution ini ataupun industri revolusi 4.0 ini, di atasnya itu, ya, kita nampak begitu, ya, tetapi perkara yang tidak kita bisa lihat seperti the iceberg is actually, it needs itu memerlukan karakter yang hebat, ya, pemikiran yang hebat, ya, pemikiran kepintaran yang pelbagai, ya, soft skills, ya, kemahiran insaniah ataupun kita katakan kemahiran kemanusiaan, perlu belajar berterusan seperti mana yang dipesan oleh Rasulullah SAW, ya, dan gabungan all this insyaAllah will actually help us, untuk bisa membantu kita untuk mendapati tantangan industri revolusi 4.0, sebab akhirnya kita the foundation is actually us to be good human beings, as yang seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, disempurnakan oleh Rasulullah SAW sebagai makarimul akhlak, untuk melengkapkan kita punya akhlak itu sebagai fondasi kepada apa yang kita ingin capaikan, ya, despite of all the changes, but this is actually the basic things. So itu saja saya kira perbincangan ataupun penyampaian saya, mungkin melebihi masa yang ditetapkan, ya, Pak Ismail.
So hopefully we can get something new in terms of what we are discussing today. So saya kira itu saja dari pihak saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syamsuri atas syarahan dengan tajuk Higher Education in the Era of Industrial Revolution 4.0 Malaysia Experience. Pada malam hari ini kita memulai rangkaian acara mobility student kita dengan kuliah umum dari Dr. Syamsuri, paling tidak memberikan gambaran kepada kita terkait dengan perguruan tinggi di Malaysia. Bagaimanapun juga, sebagaimana tadi dikemukakan, kita tidak menuhankan ranking, tetapi dalam rangka presence untuk melihat kewujudan perguruan tinggi kita, maka boleh jadi ranking adalah merupakan salah satu sarana. Dan saya memohon kesediaan Prof. Dr. Muhammad Syamsuri untuk memberikan kuliah umum ini terkait dengan kita belajar dari pengalaman-pengalaman Malaysia, di mana kita lihat ranking-ranking baik di QS maupun di Time Higher Education Supplement, ranking perguruan tinggi Malaysia itu semuanya sangat baik berbanding dengan perguruan tinggi terbaik sekalipun di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat seluruh karya-karya dosen se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan, itu belum bisa menyamai publikasi satu perguruan tinggi sebut Universiti Kebangsaan Malaysia. Jangan sebut Universiti Malaya, tapi Universiti Kebangsaan Malaysia saja itu kemudian belum menyamai. Sehingga dalam kerangka inilah kita belajar supaya pada saatnya nanti kita boleh bersanding dengan perguruan tinggi Malaysia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik di aplikasi Zoom maupun yang ada di streaming Facebook, mohon izin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kuliah umum kita pada malam hari ini sekaligus sesi pembuka dari Mobility Student 2020 yang dilaksanakan oleh SEAM berkolaborasi dengan 14 perguruan tinggi di Indonesia bersama dengan University Teknikal Malaysia Melaka, University College of Yayasan Pahang, University Science Malaysia, University Malaya, kemudian di Thailand kita ada Fatoni University, di Filipina kita ada Ateneo de Davao University, berikutnya dengan Kambodia ada Arabic School dengan Kambodia. Begitu pula dengan bantuan Dr. Syamsuri, kita ada dengan Brunei, UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. Dan insya Allah nanti kita akan tutup dengan satu kuliah umum lagi dari Tohoku University. Silakan Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaannya, boleh open mic, silahkan jika ada pertanyaan. Dan bagi Bapak Ibu, kalau berkenan, ada daftar hadir yang saya unggah di chatbox Zoom untuk keperluan sertifikat. Bagi yang memerlukan, silahkan diisi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan Dr. Syamsuri dari streaming Facebook. Apa yang menjadi ekosistem keilmuan perguruan tinggi Malaysia sehingga boleh mendepani perguruan tinggi yang ada di Asia Tenggara? Mungkin hanya NUS, National University of Singapore, yang menjadi salah satu perguruan tinggi yang lebih di depan, lebih di hadapan berbanding itu semua. Dan sebelum dijawab, nanti juga pada akhir sesi kuliah tamu kita akan saya mohonkan pembacaan doa dari Ustadz Dr. Azhar Jafar untuk keberkahan acara mobility student kita selama 10 hari yang akan datang. Untuk itu mohon atas jawaban Dr. Syamsuri. Terima kasih kepada yang saya kata bertanya tadi ya tentang bagaimana pengalaman Malaysia itu mendepani dan juga coba bertanding ya sama rakan-rakan di Singapura. Ya, saya kira kalau mengikut pengalaman ataupun sejarahnya itu dua negara yang saya kira
berkehadapan berbanding Malaysia sebelum ini itu Singapura dan juga Thailand, ya, dari segi publikasi dan juga penghasilan riset, ya. Saya kira yang the first momentum, ya, ataupun kita katakan cetusan pertama itu bermula sekitar 2007, ya, bila mana Kementerian Pengajian Tinggi itu berjaya mendapatkan dana riset, ya, sebanyak 714 juta ringgit, ya, daripada pemerintah untuk dialokasikan kepada universitas untuk menjalankan pendidikan fundamental. This is where we start, in terms of encouraging, ataupun untuk increasing what we call the number of publications that we have, by giving a lot of grants to universities and researchers. Okay, so this is where we start, and I think it's all about kita katakan mencipta ataupun membangunkan budaya yang kita katakan robust, ya, walaupun kadang-kadang tidak digemari oleh banyak pihak, ya, sebab memaksa publikasi di Scopus, di ISI dan sebagainya. Tetapi saya kira seperti yang saya katakan tadi, at the end of the day it's actually about visibility, ya. Part of it is all about visibility, ya, berada di peta dunia itu. Dan saya kira selepas 2007 itu we can see the increase in terms of publications, and at one time we managed to overtake, Malaysia berjaya untuk mengatasi output daripada Singapura sama Thailand, because of the investment of the government. And then sekarang ini, pada ketika ini, saya kira walaupun dananya makin berkurang, tetapi saya kira dia sudah menjadi satu budaya, ya, seperti mana kalau di Malaysia itu antara rencana dan kita ada UPM, Universitas Putra Malaysia. So these are lima universitas yang kita katakan budget yang lebih besar berbanding dengan universitas kami, ya. Dananya lebih besar. Okay. Mereka ada budaya yang mana keperluan tahunan itu menghasilkan, ya, setiap dosen itu menghasilkan bilangan minimal ISI Scopus sebagai KPI, ya. And then later on, ya, dia menjadi satu, kita katakan, budaya dalam kalangan dosen-dosen di sana. Dan saya kira universitas lain juga sekarang itu sedang dipaksa ataupun sedang mengikuti kita katakan corak yang sama, ya, praktis yang sama. Seperti mana di UTM, kalau kita dosen muda itu, ya, kalau dosen muda itu, lektor muda itu harus minimal 1 Scopus setahun, ya. Kalau itu KPI tahunan, itu lektor muda, ya. Kalau dosen muda, ya. Kalau senior lecturer itu macam di UTM harus minimal 2 Scopus sebagai main author, ya. Kemudian kalau kita di associate professor atau professor itu bilangannya mungkin 5. Itu minimal setiap tahun, ya, yang harus dihasilkan, ya. Dan it's actually a bit debate, ya. Saya faham, ada orang yang mungkin tidak rasa selesa dengan tanggapan bahawa kita dikawal oleh Scopus, dikawal oleh ISI, dikawal oleh ranking dan sebagainya. But I think ini adalah antara perkara-perkara yang kita lakukan untuk being visible in the global, kita panggil setting, ya, di dunia. Yeah, we are not like Azhar, where the tradition and kita katakan establishment is actually more than 100 years. Okay, but setiap orang ada pandangan yang tersendiri, ya. Tetapi Universitas Malaya itu mereka menjadi ranking sekarang ini saya kira top 10 di Asia, because of the culture, budaya yang ditekankan, yang dibangunkan dalam pandangan environment di UTM itu, di Universitas Malaya itu menjadikan the environment is actually supporting the lecturers to do, because
have a lot of funds, they have a lot of networks dan sebagainya. Dan saya kira itu is actually plus point for the university. So that's I feel itu yang saya kirakan dukungan dari pemerintah dan pembudayaan daripada perguruan tinggi dan akhirnya ada kesedaran daripada akademisi sendiri untuk cuba berikan kontribusi yang dikehendaki. So that's the ecosystem I think that we have right now in most of the universities. Dulu kalau bertanding itu saya kira because of we have a lot of money we compete against each other, tapi saya kira yang kebelakangan ini saya lihat the competition is actually not competition but collaborations. We have this what we call MIRA, Malaysian Research Assessment System yang melihat kepada pencapaian riset di setiap universitas. Sekarang ini mulai kita katakan perkara-perkara yang dilihat itu melihat kepada kolaborasi antara universitas dan diberikan mata yang ada makna, menyumbang kepada the assessment. Okay, so itu saja saya kira daripada saya pada pertanyaan tadi. Harapnya dapat menjawab ya. Terima kasih Dr. Syamsuri. Mohon izin ada 2 pertanyaan di chat box. Yang pertama dari Saudara Muhammad Ilham Jaya, mahasiswa di IAIN Parepare. Bagaimana pandangan Bapak terkait artificial intelligence ke depan? Apakah ini berbahaya? Itu yang pertama. Kedua dari Bapak Dr. Rustan Effendi, juga dari IAIN Parepare. Strategi apa yang ditempuh oleh UTM dalam menyongsong era 5.0 dan generasi alpha yang menjadi mahasiswa UTM. Kedua pertanyaan tersebut mohon dijawab Dr. Syamsuri. Silakan. Di atas pertanyaan saya kira ini saya cuba menjawab dalam kepahaman atau pengetahuan yang saya ada. Within the context of technology, dalam konteks kita katakan teknologi ini, selalunya orang yang membahaskan tentang baik dan buruk ya, tetapi selalunya kalau perkara yang kita tidak tahu kita banyak melihat kepada perkara yang buruk ya, but saya kira it's like seperti pisau ya. Bagaimana kita menggunakan pisau itu akan menentukan sama ada yang memberikan manfaat ataupun tidak. So this is very important. Sometimes jangan katakan pisau, tetapi kadang-kadang objek yang tidak berbahaya itu pun, tapi kalau kita tidak tahu menggunakan itu menjadi satu benda yang bisa memberikan kecelakaan kepada kita. Dan saya kira tantangannya adalah untuk kita cuba memahami setiap teknologi yang kita ingin gunakan itu supaya akhirnya itu mendatangkan dampak dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi saya kira daripada revolusi 1.0 itu sudah berlaku banyak perubahan yang displace ya, ataupun yang menggantikan manusia. Tetapi saya seperti mana Allah firmankan ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kita adalah makhluk yang terbaik ya. Maka kita sentiasa mampu beradaptasi kepada itu. Adalah bukannya fenomena alami ya, itu adalah fenomena yang kita buat ya, ataupun yang kita lakukan atau yang kita. Jadi pada ketika ini the question persoalannya adalah bagaimana kita cuba untuk memahami artificial intelligence, the advantages, the benefits, kelebihannya ataupun kita katakan everything is dangerous. Everything is dangerous if we are ignorant or if we don't have knowledge to use it. Semua benda itu berbahaya selagi mana kita berada dalam kejahilan dan tidak ada pengetahuan. Ya, sebab apa? Seperti mana yang saya kira juga difirmankan oleh Allah,
bila Allah bertanya kepada kita, adakah ada perbezaan antara orang yang mengetahui iaitu berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, jawapan iya ya kan? Ya, jadi saya kira ada yang kalau kita lihat dalam dampak pandemi ini, ada dalam kalangan kita yang positif mahu kita katakan beradaptasi, tetapi ada juga dalam kalangan kita itu yang meskipun ada teknologinya itu, tapi nggak mau kita katakan beradaptasi dan mengubah diri ya dari segi ilmu, kemahirannya dan juga pengalamannya. So that's for me in terms of talking about danger of technology ya. So ada dua perkara, tapi yang akan menjadi penentu is actually how knowledgeable we are, and how conscious we are about the technology and the benefits of the technology. So saya kira yang kedua itu tentang era 5.0 which is actually a Japanese concept of kita katakan berbeza tentang IR 4.0, talking about society, talking about sustainability, and kita katakan the utopian concept of society in that era, collaborating among each other and whatnot. Saya kira yang ini bukan hanya UTM saja yang kita katakan lakukan, cuma terkait dengan cabaran generasi alpha. Saya kira the best thing that we can do is actually to kita meraihkan to embrace the generation gap, instead of kita katakan kita melihat this generation as our enemy. They are actually our future generations. They are future leaders. Dan saya kira di sini yang kalau dari segi universitas itu persekitaran itu harus kita katakan beradaptasi dan berevolusi itu untuk menyediakan persekitaran yang sesuai kepada anak-anak generasi alpha. Sometimes classes, in terms of the colors, in terms of kita kepanggil setting, arrangements, and this, saya kira kami masih lagi ada kekurangan yang besar berbanding dengan universitas swasta ataupun private universities di Malaysia seperti Talis, and other universities. We can see that they are taking account, mereka mengambil kira anak-anak generasi alpha itu dengan the color schemes, facilities, so these are things yang saya kira UTM boleh cuba untuk menjadikannya sebagai sebahagian dari perubahan-perubahan ataupun pembaharuan yang perlu kami lakukan supaya itu bisa menarik kita katakan perhatian anak-anak generasi alpha ini, and the world is their world, the place is their place, not our place, and I think the mindset of teachers, walaupun kita masyarakat timur yang kita berpegang kepada menghormati guru itu, saya kira tidak harus ditinggalkan, tetapi juga menghormati pelajar itu juga ataupun mahasiswa juga harus kita tekankan ataupun kita amalkan. Because bila ada satu dalam slide yang saya share tadi, talking about co-creations of knowledge. Kalau pelajar dulu mungkin mereka tidak ada ilmu seperti kita, tetapi kadang-kadang pada ketika ini pelajar yang masuk ke S1 itu mungkin sudah belajar terlebih dahulu because of the technology. Okay, so we cannot say that they don't know. What we can do is actually, can you tell me what you know so that we can actually learn together. So my concept is always about sharing, not about teaching. Because kita harus mengakui bahwa we don't know, kita tidak tahu semua, dan kadang-kadang ada perkara yang mereka mungkin tahu lebih banyak atau lebih bagus dari kita. So for me, these are the things that we are trying to actually achieve, in terms of bringing in the new generations as under our wings. And I say that if we respect people, then people will start respecting us. That's all. Okay, so hopefully it answers the question. Itu menjawab pertanyaan Bapak Muhammad Ilham sama Bapak Rustam.
Thank you Dr. Syamsuri atas jawaban yang komprehensif. Mudah-mudahan insya Allah segera pandemi berlalu dan kita boleh melakukan diskusi face to face, dan alhamdulillah wa syukrillah kawan-kawan yang bergabung pada tahun ini lebih banyak lagi yang bergabung. Kita ada 14 perguruan tinggi dokter dari pasca sarjana IAIN Sorong, ada ST66, ada Prodi, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pejuang Republik Indonesia, ada Manajemen Dakwah STAI DDI Kota Makassar, kemudian ada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, selanjutnya Institut Parahikmah Indonesia, IAIN Parepare, IAIN Kendari, STIA Ampop Makassar, ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Mega Rezeki di Makassar, ada UPT Halal, Universitas Muslim Indonesia, ada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, dan yang terakhir Universitas Mandala Waluya, yang tahun lepas kita sebut dengan Stikes Mandala Waluya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya bergabung, dan alhamdulillah untuk tahun ini rancangan kita ada Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kambodia. Jadi topik kita adalah traveling, walaupun dilaksanakan secara virtual ke Southeast Asia, kita paling tidak boleh melihat Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Kambodia. Malam hari ini kita membuka acara mobility student kita dengan studium general yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Syamsuri. Insya Allah besok ada 2 mata acara. Yang pertama ada webinar yang dilaksanakan oleh UCYP dengan topik Complaint is a Gift, Cultivating and Transforming Integrity. Itu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Kuala Lumpur. Waktu Kuala Lumpur sama dengan waktu Indonesia Tengah atau sama dengan Makassar. Kemudian setelah sholat Jumat, kita ada pukul 3 sampai pukul 5 sama waktu Kuala Lumpur atau waktu Makassar, adalah Writing Workshop Series yang dilaksanakan bersama dengan UTEM, University Technical Malaysia Melaka, dengan publication in High Impact Journal. Ada 2 pemateri, yaitu Dr. Samir Ali Al-Sami dan Dr. Zanariah Jano, yang diuruskan oleh Dr. Syamsuri. Selanjutnya insya Allah hari Sabtu kita ada Malaysia Indonesia Symposium on Southeast Asia Studies, MISEAS, yang sudah kita mulakan tahun 2019 di Melaka, dan alhamdulillah kita adakan kembali tahun ini. Bagi yang belum mengirimkan abstrak ataupun belum mengirimkan title, mohon kesediaan Dr. Syamsuri untuk mengetikkan kembali email Dr. Syamsuri melalui chat box, sehingga Bapak Ibu kawan-kawan maupun dosen serta mahasiswa yang mau mempresentasikan papernya dalam rangkaian MISEAS itu silahkan. Dan di chat box juga sudah ada presensi atau daftar hadir kita pada malam hari ini, sehingga bagi yang memerlukan sertifikat, free electronic certificate akan dikirimkan oleh panitia nanti setelah selesai tanggal 13. Demi keberkahan acara kita Mobility Student selama 10 hari, maka kemudian kami mohonkan kepada Bapak Dr. Azhar Jafar untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semua ini, kolaborasi yang sementara kita lakukan bersama-sama, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Dr. Azhar Jafar dari University College of Yayasan Pahang, Malaysia, kami mohonkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan juga kudrat-Mu, ya Allah, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk kami berhimpun pada malam ini di majlis ini, pembukaan Stadium General dan juga IPRC serta program mobility yang akan kami jalankan pada minggu ini insya-Allah bersama-sama dengan rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Munzil Rahmah, ya Fatihal Barakah. Segala puji bagi-Mu yang telah mempermudahkan serta memberkati serta menaungi perjalanan program dan penyusunan program kami. Mudah-mudahan seminar ataupun program yang akan kami adakan ini memberi peluang pada kami untuk bertukar-tukar idea, bertukar ilmu dan juga pandangan dalam mewujudkan budaya pendidikan dan penyelidikan yang menyumbang ke arah pembentukan universiti yang hebat di masa hadapan. Semoga program ini akan menjadi pencetus inovasi, isu-isu dan juga cabaran semasa ke arah kemampanan pendidikan seiring dengan matlamat kita untuk memartabatkan pendidikan di seluruh alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi di sepanjang program yang akan kami buat ini sebagai ilmu yang diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah ia sebagai suatu jalan yang dapat mendekatkan kami untuk mengenali-Mu dan menjadikannya sebagai suatu mata rantai yang bermanfaat untuk kami nanti akan menemui-Mu juga pada suatu hari nanti. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, ya Allah, dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada segala mara bahaya, daripada pandemik yang sedang melanda di seluruh dunia pada hari ini, iaitu COVID-19. Kurniakanlah pada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, yang bertakwa. Serta kurniakanlah pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Azhar Ja'far tadi dari UCYP, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara opening session dan juga Studium Generale sebagai pembuka Mobility Student 2020. Rangkaian Student Mobility 2020 ini ada 3 event untuk call for papers. Yang pertama adalah MISEAS, Malaysia Indonesia Symposium on Southeast Asia Studies. Kemudian yang kedua ada International Conference on Interdisciplinary Education in Southeast Asia yang dilaksanakan oleh Fatoni University. Dan yang ketiga ada IPRC, International Postgraduate Research Conference, yang dilaksanakan bersama dengan UCYP. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berkenan mengirimkan papernya, silahkan. Tadi Dr. Syamsuri sudah mengirimkan emailnya di chat box, dan juga poster untuk IPRC serta pendaftaran untuk ICCA di Fatoni University saya sudah sampaikan melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih atas kehadiran kita semua, terima kasih atas partisipasi kita semua, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun yang bergabung melalui streaming Facebook. Kesemuanya turut memberikan sumbangsi bagi kemeriahan dan juga jalannya acara. Mari kita tutup sama-sama opening session, acara pembuka dan juga Studium Generale pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua atas partisipasi, dukungan, bantuan Bapak Ibu baik yang di Zoom meeting maupun yang di streaming Facebook. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas ataupun selamat beristirahat. Terima kasih Dr. Syamsuri, terima kasih Dr. Azhar, Dr. Rustan, dan juga Dr. Alexander Yandra, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Ada kawan-kawan semua mitra kolaborasi. Selamat melanjutkan aktivitas ataupun istirahat malam kita.